calon yang kita bawa masih dalam bentuk penjaringan. Jadi beberapa nama yang muncul antara lain Bu Risma, Bu Sri Mulyani, Pak Andika, Pak Adi Wijaya, dan beberapa calon lain yang masuk melalui DPD. Bismillahirrahmanirrahim. Yo ketemu lagi dengan saya Ray di channel Sudut Pandang. Boom. Selamat malam para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita sedikit bergeser ini. Ada berita menarik soal pilkada di 2024. Ini ada berita PDIP mengusulkan Menteri Sri Mulyani menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Beneran nih. Ini kalau beneran ngeri, sumpah ini ngeri. Nggak ada tanding ini. Pernah menjabat sebagai pejabat Bank Dunia, kemudian menteri 2 periode. Ini nggak ada tanding pokoknya. Itu ini nggak ada tanding memang. Nggak percaya, cek video berikut ini. Calon yang kita bawa masih dalam bentuk penjaringan. Jadi beberapa nama yang muncul antara lain Bu Risma, Bu Sri Mulyani, Pak Andika, Pak Adi Wijaya, dan beberapa calon lain yang masuk melalui DPD. Akan tetapi keputusan ada di tangan DPP, sehingga kita tidak bisa memastikan siapa yang kemudian akan menjadi calon gubernur di DKI nanti. Wah, Bu Sri Mulyani bos. Ini bukan orang kaleng-kaleng ini. Rekam jejaknya ya sudah nyata bos ini bos. Kalau orang-orang kayak Abah ya di bahasa halusnya diseletek lah. Elektabilitas Mas Anies yang masih besar dibanding kandidat yang lain, bukan serta-merta tidak bisa membuat kita tiba-tiba menjadikan itu Mas Anies sudah dicoret dari list, kan nggak bisa tiba-tiba dicoret dari list gitu. Tetap harus dimasukkan ke DKI. Betul, nggak dicoret sama sekali, tetap ada. Meskipun satu-satunya jalan yaitu PKS. Ya PKS. Iya satu-satunya, karena Nasdem dan PKB apakah masih mungkin Mas Anies? Untuk Mas Anies Pilkada DKI. bisa aja. Tetapi begini, peluangnya juga dari mereka juga berkurang karena kan mereka gabung pemerintahan kan. Betul. Kita anggap aja bahwa Prabowo itu udah pasti banget nih. Ngapain kan Prabowo kan goyang-goyang gini kan. Nah, kenapa begini-begini? Love language. Kan gini, itu kombinasi antara apa ya? Kesel karena dia kasih angka 11, tapi terima kasih karena berangka 11 itu elektabilitas naik kan gitu. Makanya didorong dulu baru tarik lagi. Atau jangan-jangan itu posisinya Mr. Q salah lihat. Kenapa? Ditarik dulu baru didorong. Kalau yang saya lihat sih diginiin dulu. Karena abis itu Mas Anies kan seperti jengkang kan. Gitu. Tapi ditarik lagi. Kenapa? Makasih. Itu angka 11 itu menambah suara saya gitu. Iya. Tapi kesel juga. Dorong lagi. Iya. Tarik lagi. Tapi lu ngehe kemarin. Aku thank you lah. Itu dia. Kalau ada kalimatnya begitu. Iya. Makanya lu kemarin. Tapi thank you lah. Makanya akhirnya kita bisa bilang bahwa apa yang terjadi dengan Mas Anies ini berbeda sama Pak Prabowo yang dia punya partai, dia bisa merencanakan sendiri political trajectory-nya. Sama Mas Anies enggak, ini sekarang aja deh. Orang yang bikin rencana politik buat Mas Anies bukan dia. sekarang. Iya. Kata kuncinya PKS. Karena PKS bisa sendiri, nggak ada Nasdem, nggak ada PKB, nggak PKS bisa maju sendiri ya sekarang. Bisa maju sendiri. Ya. Kunci. Tapi menurut gue cek ya nanti ya. Coba cek. Benar nggak? Mohon izin ya. Berapa kursi sih PKS DKI? 15. Enggak, lebih. Tapi seingat gue tuh bisa gitu. Maaf ya netizen kalau salah ya, tapi seingat gue. Coba kalau berapa kursi PKS? Yang jelas kan udah saking gedenya, mungkin ngajak satu siapapun bisa gitu. Bisa ketua DPR kan. Saking gede. Gitu. Hah? Iya mana aja lah. PKS ngajak Nasdem juga bisa. Nggak usah Nasdem lah karena udah dalam pemerintahan kan. Partai-partai yang kecil-kecil ini yang di tingkat pusat itu nggak punya perwakilan, di daerah kan dia punya. Ya, Mr. Q, mantap juga kalau PKS sama PSI ini kan dukungan Baswedan. Makanya bersama Grace Natali. Iya. Keren tuh ya. Menang tuh Jakarta Barat Utara. Gue pengen goyang-goyang lu tapi kejauhan. Enggak, tapi kan kadang-kadang kan gini nih Mr. Q. Udahlah. Kita kan di politik kita sama-sama tahu. Enggak ada ideologi yang mempersatukan kita kan kepentingan-kepentingan yang jangka pendek semua. Kalau ada ideologi ya
Bisa aja Pak Prabowo bilang dulu, saya nggak mau dukung Mas Anies di Pilkada DKI karena dia nggak pro pasar bebas gitu misalnya gitu ya. 18 Indar. 18 kurang 3 berarti kurang 3 Oh, iya? atau 4. Kurang 3 ya? Kan Emang kursinya berapa sih? 23 DKI kalau nggak salah gue. Oh. 23 Ya, banyak. nanti coba dihitung aja. Iya. Tapi Iya. intinya kata Gua kuncinya agak ada setuju di tuh sama Ari. PKS. Gua agak setuju sama Ari, Mr. Q izin, mohon izin. Meskipun PKS misalnya bisa menyalonkan sendiri dan ingin bertekad memajukan kader sendiri. Ujung-ujungnya kalau dia lihat angka, wah susah juga nih, kita butuh booster juga kan, butuh jagoan juga Gini, nih di line PKS up itu- Cristiano Ya Ronaldo. makanya kuncinya di PKS kata Mr. Q. Kalau Iya, PKS PKS. go with Mas Anies, Betul. mencari wakilnya sangat mudah. Betul. Weh, masuk akal bos, ini masuk akal. Ya emang panggung Gubernur DKI ini menjadi satu lompatan besar menuju ke depan pastinya. Lihat aja kemarin Anies lalu menjadi calon presiden. Terus Pak Jokowi setelah menjadi gubernur DKI Jakarta juga menjadi presiden. Nah, ini menjadi kursi rebutan bagi mereka-mereka yang mau berkuasa pastinya ke depan nanti, Bos. Kalau Mas Gibran ya tenang, Bos, sudah menjadi wakil presiden itu sudah menjadi kunci utama ini, kartu as. Ada satu lagi, Apa tuh? DKI ini. Jangan lupa, gue lihat Instagram kemarin, wow, muncul lagi barang ini. Anda tanya apa saja ke saya soal masalah Jakarta, saya akan jawab. Nah, gitu. Tergantung Ibu Mega. Mungkin nggak Bisa aja. beliau Pak Ahok Bisa aja. memanfaatkan gairah perlawanannya Bu Mega dan Mas Bisa Hasto aja. untuk Dan ini mungkin Kim versus PDI lagi nih di DKI. Betul. Menurut saya sih begitu. Hampir pasti. Hampir di semua daerah ini Hmm. kesimpulannya kapan, ini pertanyaan sebagai kesimpulan, kapan daerah ini Kim akan bersatu dengan PDI, kapan PDI akan berpisah jalan dengan Kim menurut Mr. Q? Ya pertama pasti akan lihat ada aroma Pak Jokowinya ya. Kalau aroma Pak Jokowinya kental, langsung itu. Oh langsung no. Bung. Big no, Langsung ya. Big no. Gitu. Bobby misalnya. Ini kenapa Ya, begitu? ya. Yang kedua tergantung Siapa yang paling konstelasi calon yang ada. yang paling aroma Pak Jokowi siapa? Bobby. 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 Terus Khofifah. Khofifah, Ridwan Kamil. Terus Kamil. Semua dong. Ke calon gubernur Jawa Tengah yang tit. Gua yang ngetit kali ini sendiri tit. Terus terus itu kental banget ya. Hah? Ya kental lah. Terus ya mungkin itulah yang paling Jakarta nggak terlalu kental. Banten. Banten, Jakarta belum kelihatan kan? Belum ketahuan kan? Tapi Airin ini masih mungkin nih PDI ini ya, karena Mungkin aja. nggak terlalu Pak Jokowi Iya, kan Airin. masih mungkin. Akhirnya ke Jakarta mungkin ya? Enggak. Ketik. Enggak. Beliau itu networkingnya notabene memang sudah di mana Oh di jadi Banten. semakin kental aroma Pak Jokowi, Iya. Daya maka tolaknya. daya tolaknya makin Iya. kencang. Betul. RK tuh Pak Kalau Jokowi banget ya? kalau apa namanya? Kalau Matador tuh itu Banteng begitu lihat kain Merah. itu Menyala. Menyala. Menyala bangku. Tunggu. Dikit lagi. Satu, loh. Apa untung dan ruginya PDI nyalonin Ahok ke Jakarta? apa untung ruginya? Ya begini, kalau bicara Jakarta, menurut saya sih Ibu Mega nggak bicara untung rugi loh. Perasaan dia Perlawanan. dan ideologisnya dia. Dan pada titik itu Ahok tuh jadi mungkin. Walaupun misalnya dikatakan Ahok gak populer, Ahok menimbulkan gejolak politik gitu. Ahok antitesa pada dirinya sendiri. Makin Pak Jokowi makin Makin lawan. tolak. Iya. Artinya Ahok makin muncul di DKI apabila calon kandidat yang didukung oleh Kim semakin Pak Jokowi juga. Berarti yang paling menarik Pak tuh. Jokowi banget siapa menurut Menarik. lu? Ya, Yang dari kita bicarakan untuk Jakarta. ya Mr. Q lah. Pak Erick Thohir. ET loh. ya, ET ya ET, kali ya. oh. Benar. Pak ET sama Pak Ahok kalau tanding menang mana? Sampai jumpa. Nah, menarik bos ini peta pilkada di DKI Jakarta. Ada muncul nama Erick Thohir, ada Ridwan Kamil, kemudian Ibu Tri Risma hari ini, ada Ahok, kemudian yang akhir-akhir ini sedang bersinar itu ada Bu Sri Mulyani. Menurut kalian siapa ini yang paling cocok memimpin DKI Jakarta?
Ampun ini bos, orang-orang ini ya kita lihat nanti ya, pasti di akhir menjelang pendaftaran ada drama-drama pastinya lebih seru dari Pilpres. Ya sekian dari saya. Silahkan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan.